mengambil faedah dari tiga bahan tadi. Sekarang kita masuk di bab yang baru. Setelah kita selesai kemarin membahas bab sifatul huruf, sekarang kita di bab yang ke-22. Bab yang ke-22 dari matan Salsabil Asy-Syafi tentang babut tajwid wa maratibihi. Bab tajwid dan tingkatan-tingkatannya. Bab tajwid dan tingkatan-tingkatannya. Di dalam matan Al-Jazari ini juga dijelaskan dari bait 27 sampai 33. Matan Al-Jazari dari bait 27 sampai 33. Baik. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Murad di dalam Salsabil Asy-Syafi ini. Kata beliau, tajwiduka al-Qur'ana hatmun wajib. Tajwiduka al-Qur'ana hatmun wajib. Illam tujawwidhu fa anta mudhnibu. Illam tujawwidhu fa anta mudhnibu. Tajwidukal Qur'ana, tajwidmu untuk Al-Qur'an, yaitu mempraktikkan tajwid di dalam bacaan Al-Qur'an atau ketika membaca Al-Qur'an, hatmun wajibu, sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Di sini ada kata hatam, ada kata wajib. Artinya mempraktikkan tajwid di dalam bacaan itu hal yang ditekankan, dianjurkan. Ya. Terutama tajwid yang dasar seperti tidak menukar huruf, tidak menukar harokat. Nah, itu harus dipraktikkan. Ilam tujawidhu fa anta mudhnibu. Jika engkau tidak mentajwidkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, fa anta mudhnibu, maka engkau berdosa. Baik. Berdosa kalau tidak belajar sama sekali, kemudian bacaannya rusak, banyak kesalahan, tidak mau memperbaiki, tidak mau diingatkan. Nah, itu dosanya itu karena itunya. Ya. Jadi berdosa karena tidak mau belajar. Adapun orang yang dalam proses belajar kemudian mengalami kesulitan, kesalahan dalam bacaannya, maka ini tidak berdosa.
Jadi perlu diingat, maksud berdosa itu berdosa karena tidak mau belajar, tetap mempertahankan kesalahannya. Udah tahu dia salah, tapi kemudian tidak mau belajar. Jadi dosanya itu karena nggak mau belajar. Adapun bacaan Al-Quran tadi, ketika dalam proses belajar dan dia banyak salah dalam bacaannya, maka ini diberikan uzur, tidak mengapa. Sehingga jangan sampai ketika kita mendengar ada yang salah dalam baca, langsung, wah kamu dosa, dan sebagainya. Nanti dilihat, ya, kalau kesalahan tersebut dia dalam proses belajar, itu tidak mengapa. Di antara alasan kenapa orang yang tidak mempraktikkan tajwid berdosa, karena Allah memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Lianna Rabbi kallafal insana bihi faqala rattilil Qur'ana. Lianna Rabbi, karena sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala kallafal insana, telah menyuruh, menugaskan manusia bihi, agar membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid. Maka Allah berfirman, rattilil Qur'ana, tartilkanlah Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan perlahan. Di sini perintah, dan perintah di sini untuk atau menunjukkan sesuatu yang wajib. Tartil artinya perlahan. Dijelaskan kenapa baca Al-Quran harus perlahan, karena bacaan yang perlahan bisa membantu untuk memahami ayat tersebut dan merenungkannya. Bacaan yang perlahan bisa membantu kita memahami ayat dan merenungkannya, menadaburinya. Ya. Jadi itu alasan kenapa tajwid itu wajib, karena Allah memerintahkan khusus nabinya dan umum manusia agar membaca Al-Quran dengan perlahan. Baik. Lalu di bait 147 penulis memberikan definisi tajwid secara istilah. Diberikan definisi tajwid secara istilah. Kalau secara bahasa, tajwid artinya membaguskan. Tajwid berasal dari kata jawwada, artinya membaguskan. Adapun menurut istilah, arti tajwid adalah wahwa antu'tiya kulla harfi, antu'tiya kulla harfi ma yastahiquhu bi kulli lutfi. Wahwa antu'tiya kulla harfi, yaitu engkau memberikan atau mengucapkan setiap huruf ma yastahiquhu, apa-apa yang menjadi hak dan mustahaknya. Memberikan hak dan mustahak pada setiap huruf. Hak dan mustahak artinya makhraj dan sifat. Jadi mengucapkan huruf
dengan makhraj dan sifatnya. Bikulli lutfi, dengan lembut, dengan ringan. Itu tajwid secara istilah, mengucapkan setiap huruf dengan diberikan hak dan mustahak, dikeluarkan dari makhrajnya, ditunaikan sifat-sifatnya, dan diucapkan dengan ringan. Ini tajwid. Ya. Makharijul huruf sudah kita bahas. Sifatul huruf juga sudah kita bahas. Tinggal kita banyak latihan sampai lisan kita ringan ketika membaca Al-Quran. Kemudian penulis menyebutkan di antara faidah tajwid, wa huwa yazidul qari'ina husna wa la yu'awwidul lisana lahna. Wa huwa, tajwid, yazidu, akan memberikan tambahan al-qari'in, kepada para pembaca, husna, keindahannya. Secara umum, tajwid akan menambah indah bacaan seseorang. Jadi keindahan bacaan seseorang yang utama dengan tajwid. Artinya, jika seseorang membaca Al-Quran dan tajwidnya dipraktikkan, maka otomatis bacaannya akan indah. Apalagi kalau suaranya bagus. Hanya kalau suara kan sudah takdir. Suara sudah, ya Allah memberikan setiap orang beda-beda. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, baik suaranya indah, suaranya merdu atau tidak, kalau seseorang itu membaca Al-Quran dengan tajwid, maka bacaannya akan jadi indah. Sehingga hiasan utama dari bacaan seseorang adalah sejauh mana dia mempraktikkan tajwidnya. Semakin dia mempraktikkan hukum-hukum tajwid, semakin indah bacaan. Walaupun suaranya biasa-biasa. Apalagi suaranya bagus. Sebaliknya, sebagus apapun suara seseorang, kalau tajwidnya tidak dipraktikkan hukum-hukumnya, makhraj, sifat, hukum-hukum yang lain, maka sebagus apapun suara seseorang, bacaannya tidak indah. Jadi bedakan, suara dan bacaan itu beda. Artinya ada orang yang suaranya bagus, tapi belum tentu bacaan Al-Qur'annya bagus. Seperti, mohon maaf, para penyanyi misalkan. Itu kan suaranya bagus, tapi kalau diminta baca Al-Qur'an, tidak semua bacaannya bagus. Tidak semua bacaannya bagus. Adalah buktinya ya. Orang yang kalau menyanyikan lagu itu luar biasa. Pas baca Al-Quran malah jadi berantakan. Jadi bedakan antara suara dan bacaan. Betul, dalam bacaan ada suaranya. Tapi yang memperindah bacaan itu bukan semata-mata karena suara, tapi karena praktik dari tajwid. Dan diucapkan dengan ringan, dengan lembut. Wala yu'awwidul lisana lahna, dan tidak membiasakan lidah melakukan kesalahan. Agar tidak membiasakan lisan melakukan kesalahan. Di sini beliau memberikan dua
faidah besar atau buah mempraktikkan tajwid. Yang pertama, memperindah bacaan seseorang. Betapapun bekal suaranya. Betapapun bekal suaranya. Yang kedua, menjauhi atau tidak membiasakan lisan melakukan kesalahan. Menghindari kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Menghindari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Itu kalau kita tajwid. Pertama, bacaan kita jadi indah. Yang kedua, kita terhindar dari kesalahan. Nah itu yang paling pokok. Bacaan menjadi indah. Yang kedua, terhindar dari kesalahan. Ingat, yang jadi indah ini bacaannya. Ya. Adapun suara tergantung yang Allah berikan. Tergantung yang Allah berikan. Baik. Sehingga fokus kita ketika belajar tajwid, bagaimana benar dulu. Enak nanti mengikuti. Yang penting benar, terhindar dari kesalahan. Perkara enak atau tidak, nah itu nanti belakangan. Kemudian bait ke-149, penulis memberikan tips cara agar kita mudah menguasai tajwid. Bagaimana caranya? Kita lihat. Wa ma lahu dhabtun siwat tikrari bil fammi wastima'ihi min qari. Lihat. Wa ma lahu dhabtun, dan seseorang tidak akan bisa memiliki kemahiran. Seseorang tidak akan mahir, tidak akan bisa menguasai tajwid, ya, siwat tikrar, kecuali dengan mengulangi, banyak mengulang bil fam, dengan latihan mulut, artinya dengan sering berlatih. Jadi pertama, kalau kita ingin bacaan kita benar, banyak mengulang latihan. Wastima'ihi min qari, dan dia mendengarkannya dari qari yang ahli. Banyak menyimak bacaan dari qari yang ahli. Ya. Jadi kalau kita ingin tajwid, kita ingin bagus, harus banyak berlatih. Berlatih, baik berlatih huruf tunggal, berlatih kalimat, atau banyak membaca Al-Quran mandiri, yang rajin baca Al-Quran. Yang kedua, banyak menyimak bacaan para ulama. Ya. Dan dia juga membacakan Al-Quran tersebut kepada guru. Banyak latihan, banyak menyimak, dan banyak menyetorkan kepada guru. Ya, agar kita bisa tajwid. Kalau kita belajarnya misalnya sepekan sekali, ya, jarang latihan, nah itu sulit. Atau jarang membaca Al-Quran, lisan kita akan kaku. Kita lihat para penyanyi, kalau sebelum perform, mereka tuh
latihannya berjam-jam. Padahal misalnya mau membawakan satu lagu. Bahkan tidak berhenti les vokal, walaupun dia sudah go internasional. Latihan. Itu penyanyi untuk membawakan satu lagu. Sehingga mereka mendapatkan yang mereka inginkan. Tapi kadang sebagian kita ya malas membaca Al-Quran, malas berlatih, malas menyimak, malas menyetorkan kepada guru, atau tidak berkesempatan sehingga kurang maksimal. Kaidahnya, semakin rajin membaca Al-Quran akan semakin ringan lisan kita. Itu pegang. Semakin sering membaca Al-Quran, baik mandiri ataupun kepada guru, akan membuat lisan kita ringan. Akan membuat lisan kita ringan. Kalau sudah ringan, nanti dibentuknya pun mudah. Karena tadi kita lihat di antara indikator tajwid itu adalah mengucapkannya dengan ringan, dengan lembut. Beda dengan orang yang jarang membaca Al-Quran, kaku. Lisannya kaku, kelu. Ya. Baik. Lalu di bait ke-150, ini tingkatan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu bisa perlahan, sedang, dan cepat. Tapi masing-masingnya harus tetap memperhatikan tajwid. Perlahan, bukan perlahan semuanya dipanjangin atau panjangnya berlebihan. Cepat, bukan cepat yang asal-asalan. Jadi baik bacanya perlahan, sedang maupun cepat, tetap mempraktikkan hukum-hukum tajwid. Penulis mengatakan, wajawwidil Qur'ana bitartil. Tajwidkan Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini tahqiq, sama dengan tahqiq, yaitu perlahan. Beliau memakai bahasa tartil, bukan tahqiq. Al-Imam Ibnu Jazari memakai bahasa tahqiq, bacaan dengan perlahan. Tahqiq itu kalau bahasa kitanya proporsional, tidak lebih tidak kurang. Itu tahqiq namanya. Wal hadri, dan hadr, cepat. Hadr itu cepat. Wat tadwiri, dan tadwir, sedang. Jadi diperbolehkan membaca Al-Quran perlahan, sedang, dan cepat. Tapi ingat, dalam 3 kondisi tersebut tetap dipraktikkan tajwid. Jangan asal-asal. Baik. Dari 6 bait tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Pertama, di sini beliau membahas tentang hukum. Hukum tajwid itu ada 2, ya. Ada tajwid praktik, ada tajwid teori.
Tajwid ilmi dan amali. Kalau tajwid ilmi itu teori, hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang mewakili maka gugur yang lainnya. Adapun tajwid mempraktikkan dalam bacaan itu fardu ain sesuai dengan kemampuan. Artinya tidak boleh Al-Quran dibaca asal-asalan. Harus diterapkan hukumnya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Tadi dikatakan kalau dia banyak salah, tapi dalam sedang proses belajar, tidak mengapa. Yang berdosa itu yang tidak mau belajar, dan dia tetap dalam kesalahan. Kemudian tajwid, definisinya, ini kesimpulannya sudah dibahas kita tadi. Secara bahasa artinya membaguskan, secara istilah memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya, yaitu makhraj dan sifatnya, kemudian diucapkan dengan ringan. Ya, diucapkan dengan ringan. Lalu ada faidah atau buah mempelajari tajwid. Seseorang yang mempelajari tajwid akan menambah keindahan bacaannya. Menambah keindahan bacaan. Ya. Jadi yang indah bacaannya. Apalagi tadi kalau suaranya sudah indah. Walaupun suaranya tidak indah, ketika seorang itu mempraktikkan tajwid akan jadi indah bacaannya. Suaranya mah tetap seperti itu, tapi bacaannya jadi benar. Ya. Lalu tidak membiasakan lidah melakukan kesalahan, menghindari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Ya. Kemudian kiat-kiatnya, pertama banyak latihan mandiri dengan baik berlatih huruf, kemudian banyak membaca Al-Quran secara mandiri, kemudian banyak menyimak bacaan para ulama, ya, banyak menyimak bacaan para ulama atau seorang yang ahli, kemudian banyak menyetorkan bacaan, sering menyetorkan kepada guru agar dikoreksi, ya, agar dikoreksi sampai batas bacaannya rapi. Kalau sudah rapi, ya tinggal terus baca sampai berulang kali. Kemudian tempo bacaan ada 3, ya. Perlahan namanya tahqiq atau tartil, cepat namanya hadr, dan sedang namanya tadwir. Ya. Ini tergantung kita membaca Al-Quran di kondisi apa. Kalau sedang sholat sendiri, silakan mau tahqiq sambil menadaburi, itu afdol. Kalau sholat sendiri, sehingga satu ayat itu kita renungkan. Tapi kalau berjamaah, kita perhatikan makmum kita. Ya. Kemudian kalau membaca biasa, murojaah dan sebagainya, itu boleh kita dengan hadr, dengan cepat. Ya. Baik, nah ini pemahaman tentang tajwid, sehingga ketika kita belajar Al-Quran, kita tahu batasan apa saja. Ya. Sering kita sampaikan, yang pertama lancarkan dulu bacaan. Setelah lancar bacaan, huruf jangan ketukar, panjang pendek jangan ketukar, gunnah jangan ketukar. Dilancarkan dulu bacaan, silahkan dengan metode apapun yang ada. Kita di Indonesia banyak metode-metode, ya. Sampai batas lancar bacaan, silahkan. Lalu pelajari hukum dasar tadi, bagaimana agar huruf tidak tertukar, huruf hamzah dengan ain, sin, shin, ta, sod, dan seterusnya tidak tertukar. Panjang pendek tidak tertukar, gunnah tidak tertukar. Baru setelah itu pelajari perdalam makhorijul huruf, sifatul huruf, istilah-istilah hukum, tebal tipis dan selain. Setelah itu terus bacakan kepada guru sampai
kita membaca Al-Quran yakin, ringan lisan kita. Juga perlu diperhatikan, ketika kita belajar Al-Quran, ya, maka fokus di sini dalam artian selesaikan dengan satu guru atau beberapa guru, tapi harus sampai selesai. Jangan kita ganti lagi, nggak pernah selesai. Kalau kita gurunya banyak, gak masalah. Kalau kita kuat, tapi selesaikan seluruhnya. Artinya guru yang pertama kita sampai tuntas, guru yang kedua sampai tuntas. Jangan kita memperbanyak guru tapi tidak ada satupun yang tuntas. Kemudian sebagai konsekuensi, beda guru mesti ada perbedaan juga koreksinya. Gak masalah, terima aja. Misalkan guru yang A sudah benar menurut guru yang A, guru yang B ternyata belum, gak apa-apa. Jangan dibentrokan. Kadang sebagian orang belajar dengan guru A, kemudian dikoreksi, lapor ke guru B. Ustaz, saya ini ketika belajar dengan guru ini, saya dikoreksi ini. Ya itu kan kebijakannya beliau. Harusnya ke beliau minta solusinya. Ada sebagian yang seperti itu. Sebagai konsekuensi tidak mengapa. Jadi khasanah kita, maklumat kita, pengetahuan kita jadi banyak. Tapi tidak membentrokan seperti itu. Karena ada sisi-sisi yang mesti berbeda dari misalnya kadar, ya, kadar tebal, kadar tipis, kadar guna, mesti ada. Nah itu harus diterima. Jangan kemudian kita menganggap semuanya akan sama, enggak. Kadar-kadar yang beda sedikit itu dimaafkan dan dimaklumi, enggak masalah. Yang masalah itu kita tadi enggak beres-beres belajar, enggak tuntas-tuntas belajarnya, karena bingung. Seandainya kita punya 100 guru, guru A seperti ini mengajarkannya, B, oh beda lagi. Kemudian kita simpulkan ini B yang paling benar. Kemudian kita ganti lagi ke guru C. Ternyata guru C sama dengan guru A. Terus kita menyalahkan yang B. Wah, ini yang B yang salah. Belajar lagi ke guru D. Ternyata guru D sama dengan guru B. Kita menyalahkan A yang dan C. Terus seperti itu. Karena sudah salah polanya. Polanya silahkan cari yang kita yakini. Ya. Kalau dibarengkan silahkan barengkan. Kalau nggak kuat pilih salah satu. Dan tadi setiap guru itu punya kebijakan atau indikator beda-beda. Gak masalah selama tidak jauh. Juga harus kita tahu standar umum para ulama. Sekarang masih ada ulama yang masih hidup, yang ahli di bidang tajwid, atau yang sudah wafat, yang punya rekaman-rekamannya. Itu bisa jadi bahan perbandingan. Maksudnya, misalnya ada ulama sekarang atau ada seorang guru yang mengajarkan A, ternyata menyalahi keumuman masyayikh. Ya udah jangan diikuti. Kecuali ada dasar dan kita terima, silahkan. Artinya di sini jangan sampai kita belajar Al-Quran ini menambah bingung, harusnya menambah yakin, harusnya menambah keyakinan. Baik, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan bab tentang kesalahan atau lahan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.